Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Bung Dadang. Assalamualaikum Bang. Siap. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ada narasi yang ramai nih ya. Ada air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian seperti maling kundang. Oh ya. Ini kalau kita lihat narasi-narasi ini mengarah ke siapa kalau menurut Abang nanti ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa narasi itu mengarah kepada Anies Rashid Baswedan. Jadi mengatakan bahwa memang Anies berkhianat kepada Pak Prabowo ini. Tanggapan Abang seperti apa ini? Baik, begini. Ini biasa ini drama politik. Ada yang bermain politik dengan seolah-olah paling terzalimi dan sebagainya, itu biasa itu. Biasa ya? Biasa. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai isu bahwa Anies berkhianat kepada Prabowo itu perlu diluruskan juga. Jadi beliau Anies Baswedan memang pernah berjanji, mengucapkan janji tidak akan memotong Prabowo di dalam kontestasi Pilpres. Tetapi itu dalam konteks 5 tahun ke depan. Pada 2017 waktu Anies Baswedan menjabat menjadi gubernur. Iya, betul. Jadi sewaktu beliau menjabat menjadi gubernur, beliau berjanji, mengucapkan janji tidak akan mengintervensi pencalonan Prabowo sebagai di ajang Pilpres. Dan sewaktu beliau menjabat gubernur DKI, itu memang banyak sekali tawaran yang berdatangan kepada Anies Baswedan untuk menjadi cawapres. Bahkan ada juga yang menawari beliau untuk menjadi capres. Tetapi karena beliau berjanji kepada Prabowo tidak akan mengintervensi pencalonan Pilpres Prabowo, beliau menolak itu semua demi Prabowo. Dan itu konteksnya dalam 5 tahun ke depan. Bukan selamanya, tapi ini kan isu dikembangkan seolah-olah Anies berkhianat karena sudah melanggar janji. Janji itu tidak pernah dilanggar oleh Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan sudah menunaikan janji selama 5 tahun di Jakarta. Dan itu ditunaikan dengan menyelesaikan masa jabatan gubernur selama 5 tahun. Nah, setelah itu kan artinya selesai. Janji itu sudah ditunaikan oleh Anies. Nah, jadi memang ada orang yang menarasikan, menciptakan isu seolah-olah Anies berkhianat kepada Prabowo. Ini hati-hati, itu konteksnya dalam 5 tahun waktu beliau menjabat gubernur. Apa itu ada rekam jejaknya di jejak digital lah? Jejak digitalnya itu sangat berserakan. Kalau kita benar-benar ingin menggali informasi atau mencari sumber yang valid, jejak mereka sangat terbuka di medsos. Bahkan di jejak digitalnya jika kita googling saja itu mudah dicari. Jadi tidak ada soal pengkhianatan ini biasa, ini isu yang dimainkan aja sebenarnya. Tidak ada pengkhianatan, itu tidak ada. Siapa yang biasa mainkan isu-isu seperti ini ya? Ya tentu orang-orang yang punya kepentingan politik. Nah, itu saya sudah pasti di situ. Ada kepentingan politik sehingga memainkan isu-isu seolah Anies ini berkhianat. Fakta sebenarnya bahwasanya Anies tidak pernah berkhianat kepada Prabowo sebab beliau menuntaskan dan menunaikan janjinya menjadi gubernur selama 5 tahun. Memang ada tawaran kepada Anies waktu menjadi gubernur untuk menjadi cawapres. Bahkan ada yang menawari beliau untuk menjadi capres dari pihak-pihak eksternal. Tetapi itu ditolak oleh Anies karena sudah mengucapkan janji kepada Prabowo selama 5 tahun. Dan itu diucapkan juga oleh Pak Prabowo waktu itu. Itu jejak digital kita bisa buka. Jadi soal pengkhianatan ini sebenarnya tidak ada. Hanya isu yang dimainkan. Tinggal kita aja lagi mau menggali informasi yang akurat atau sepotong-sepotong. Nah, itu aja lagi. Jadi ini hal yang biasa di dalam dinamika politik. Jadi itu hal yang biasa ya? Biasa. Tidak usah ditanggapi berlebihan lah. Cuman kita harus lebih pandai menerima.
Kita jangan Memfilter mudah informasi. terpengaruh dengan video potongan, Potong-potong, ya. dibumbui dengan narasi-narasi yang sensitif bahkan tendensius. Ini kita harus bisa membaca di dalam politik. Kita harus bisa membaca apa yang tampil di depan panggung dan apa yang ada di balik layar. Wes, luar biasa. Oke, Bung Dadang. Kemudian kita melihat di debat kemarin ya, banyak menarasikan bahwa Anies Rashid Baswedan ini terlalu menyerang secara personal ke Pak Prabowo Subianto. Iya. Sehingga sekarang kalau nggak salah dia dilaporkan ya ke Bawaslu ini. Tanggapannya seperti apa? Mengenai yang lagi rame ini memang sebenarnya ini karena politik ini. Kalau kita baperan ya beginilah jadinya. Baperan ya? Baperan, kalau saya bilang ini baperan. Sedikit-sedikit seolah-olah merasa paling terzalimi apa segala macam. Itu politik yang baperan. Tapi oke lah, saya tanggapi itu. Pada pasca debat itu, di dalam debat itu tidak ada kalimat Anies yang menyerang secara personal atau pribadi kepada Prabowo. Yang soal tanah itu seperti apa? Yang soal tanah itu, kalimat Anies itu dia boleh dianggap personal jika kalimatnya hanya sampai soal tanah. Tetapi kalimat Anies Baswedan itu berakhir pada keadaan prajurit TNI yang tidak mendapatkan rumah yang layak. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa disebut dengan personal. Jadi Ada hubungannya ya berarti? jelas ada hubungan, tidak ada yang personal di situ. Jadi kalau dibilang, saya lihat ini banyak pendukung 02 yang mengatakan ini soal personal. Ya bagi saya oke lah, itu boleh-boleh saja mereka kan. Tapi publik ini sudah bisa melihat apa yang ditampilkan di debat kemarin. Publik kan bisa menilai. Artinya bahwasanya Prabowo memang tidak punya kemampuan untuk menjawab soal-soal yang diajukan Anies Baswedan dan Ganjar. Ini soal ketidakmampuan dalam menjawab aja sebenarnya, bukan soal personal. Tetapi kalau memang Anies Baswedan ini dilaporkan, ya bagus juga. Bagus. Bagus, karena berkali-kali juga saya sampaikan bahwasanya oke, jika dipanggil Anies Baswedan, maka Jokowi harus dipanggil juga sebagai saksi. Sebab Anies Baswedan mengatakan itu sumbernya ya dari Jokowi. Sebab silakan kita kilas balik ke belakang. Di 2014 dan di 2019 itu Jokowi mengucapkan kalimat yang lebih tajam juga daripada Anies soal tanah. Dan itu kalimatnya berhenti di tanah ya? Di tanah. Jadi kalau mau dipanggil ya udah panggil Anies dan panggil juga Jokowi. Karena sumbernya kan dari Jokowi. Jokowi pernah ucapkan soal tanah itu di 2014 dan 2019. Ya bagi saya ya kita nikmatin aja. Jadi kita berpolitik itu nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper. Sebenarnya kita berpolitik, kalau kita seorang negarawan, kita berpolitik dengan mengucapkan gagasan. Kita sampaikan harapan kepada anak bangsa dengan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tidak boleh kita baperan. Kan di 2019 Jokowi pernah mengucapkan ketika dia mau dilaporkan soal penyerang personal. Beliau sendiri mengatakan, ya kalau debat mau dilaporkan ya gimana ini, kan itu kalimat Jokowi. Kenapa sekarang diributkan? Tapi ini balik lagi di dalam politik ya semua bisa terjadi. Perlu apa ya, pendidikan politik yang bagus mungkin. Iya, seharusnya seorang negarawan dia tidak boleh baperan. Tapi ini dari apa namanya para dukung-dukungan atau memang dari Pak Prabowo sendiri yang ini menyuruh untuk melaporkan Anies Baswedan ini? Para pendukungnya atau seperti apa ini? Ya itu kita walau-walam. Cuman kalau memang dilaporkan ya silakan, tetapi panggil Jokowi. Oh itu intinya? Itu intinya. Karena sumber dari Pak Anies ini ya dari Jokowi. Oke. Dan saya juga sepakat dengan apa yang beberapa hari disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto. Ya. Luar biasa juga akhirnya, menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Nah, itu kalimat Hasto sebenarnya, bukan kalimat saya. Paham. Jadi silakan jika ingin melaporkan ya udah laporkan, tetapi ingat Jokowi harus dipanggil. Itu nanti kita bisa menafsirkan, itu justru nanti lebih rumit lagi permasalahan. Lebih rumit lagi jika dipanggil. Okay. Tapi saya lihat 01 dia slow, santai aja, dia terus happy. Justru slogan riang gembira ini ditunjukkan oleh paslon 01 dengan tidak ada emosi yang berlebihan. Kita lihat, itulah sebenarnya politik riang gembira, bukan yang marah-marah, emosi dan sebagainya. Itu jauh sekali dengan slogan politik riang gembira itu. Kalau si statementnya, Bung? Ya,
tetap Wakanda no more, Indonesia forever. Oke, mantap ya. Ini tajam ini. Siap, Oke, siap. sampai jumpa lain kesempatan Bung Dadang. Terima Siap. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.